Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika hari ini. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu, mari kita cek terlebih dahulu perlengkapan untuk belajar matematika, yaitu buku penunjang, buku catatan, dan alat tulis. Mengingatkan kembali bahwa sebelumnya kita telah mempelajari, yaitu pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Dan setelah Ibu lihat dari tugas yang kalian kumpulkan, ternyata kalian sudah cukup memahami tentang materi sebelumnya. Terbukti dari nilai-nilai yang kalian dapatkan cukup memuaskan. Nah, bagi Ananda yang masih belum melengkapi tugasnya, mohon untuk segera melengkapinya ya. Nah, karena akan ada tugas yang kedua pada hari ini. Baik, materi yang kedua, Bu Inti akan membahas yang pertama, yaitu mengenal pecahan pada garis bilangan terlebih dahulu. Nah, garis bilangan itu seperti ini. Nah, sebuah garis yang nanti ada diisi dengan sebuah bilangan-bilangan. Nah, karena sebelumnya kita belajar tentang pecahan, jadi kita mencoba untuk mengurutkan pecahan, besarnya suatu pecahan dari suatu garis bilangan. Nah, misalkan ini ada sebuah contoh di mana masing-masing pecahan memiliki penyebut yang sama, yaitu memiliki penyebut dengan nilai 2, dengan bilangan 2 ya. Nah, di sini untuk yang pertama 0. Setelah 0 ada pecahan 1/2. Kemudian 2/2 yang diartikan dengan 1. Kenapa Bu bisa diartikan dengan 1? Karena 2/2 memiliki makna sama dengan 2 dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 itu 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada 3/2. Ada 4/2, yang mana 4/2 juga bisa diartikan sebagai 4 dibagi 2, yaitu 2 nilainya. Nah, atau kalian bisa menuliskan dari 0, 1/2, kemudian 1, 3/2, kemudian 2. Nah, itu sama. Ini yang dinamakan dengan menyederhanakan yang kemarin ya. Nah, kemudian ada juga garis bilangan jika penyebutnya memiliki bilangan 6. Nah, di sini dimulai dari 0 ya. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, atau bisa diartikan dengan 6 dibagi 6 yaitu 1, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6, atau bisa diartikan dengan 2, 13/6, dan seterusnya. Jadi jika kita perhatikan dari garis bilangan pertama dengan garis bilangan yang kedua, semakin ke arah kanan, maka nilainya semakin besar. Nah, berikutnya kita membandingkan pecahan berpenyebut sama. Untuk membandingkan nilai pecahan, kita juga dapat melihat tanda ini ya. Tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, sebagai contoh, isilah titik-titik dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, soal yang pertama ada 2/2, titik-titik, 5/2. Nah, titik-titik di sini nanti kita isi dengan tanda ini ya. Nah, sekarang kita harus melihat pecahan ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, dari mana Bu? Pertama harus melihat penyebutnya dulu. Oh, ternyata penyebutnya sudah sama Bu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita melihat pembilangnya. Di sini pembilangnya ada 2 dan 5. Maka 2 dan 5 yang lebih besar adalah ya angka 5. Jadi tanda yang lebih besar seperti ini. Atau simpelnya kita buat yang lebih besar dimakan. Nah, ini tandanya seperti tanda memakan ya. Nah, simpelnya seperti itu untuk kalian mengingat lebih lanjutnya ya. Nah, langsung saja yang kedua, di sini ada 4/7 titik-titik 2/7. Nah,
Bu, penyebutnya sudah sama. Ya, berarti kita langsung lihat nilai dari pembilangnya. Di sini ada 4 dan ada 2. Nilai yang lebih besar dari 4 dan 2 adalah angka 4. Nah, angka 4 ini yang dimakan, jadi tandanya akan mengarah ke angka 4. Nah, seperti itu untuk mengingat tanda lebih besar dan lebih kecil. Nah, berikutnya contoh yang ketiga, di sini ada 3/9 titik-titik 11/9. Penyebutnya yang pertama ya, sudah sama. Nah, kemudian kita lihat pembilangnya, ada 3 dan ada 11. Nah, jelas ya ini ya, yang lebih besar adalah yang 11. Nah, 11-nya ini yang dimakan atau tandanya mengarah ke 11. Berikutnya membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Sebelumnya penyebutnya sama, sekarang tidak sama. Tapi tetap membandingkan kita memakai tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, di sini sebagai contoh soal ya, seperti sebelumnya, istilah titik-titik dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Ada sebuah pecahan, 1/3 titik-titik 1/4. Nah, di sini penyebutnya tidak sama ya. Untuk menentukan besar, kecil, atau sama dengan nilai suatu pecahan ini, kita Bu Inti akan memberitahu dua cara. Cara yang pertama yaitu menyamakan penyebut. Nah, untuk menyamakan penyebut sama seperti materi yang pertama kemarin, menyamakan penyebut dengan cara mengkalikan penyebutnya 3 dikali 4 ya. Atau gini, 1/3 diubah penyebutnya menjadi 12. Jadi, yang atas dikali 4, yang bawah dikali 4. Ya. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Nah, kemudian yang 1/4 juga diubah penyebutnya menjadi 12. Jadi, 1/4 ini satunya dikali 3, 4 dikali 3. Ya. Jadi, 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12. Nah, ini sekarang penyebutnya sudah sama. Yang sebelumnya 1/3 dan 1/4, sekarang sudah menjadi 4/12 dengan 3/12. Nah, seperti cara sebelumnya, untuk menentukan nilai pecahan ini besar atau kecil dilihat dari penyebutnya ya. Kalau dilihat dari pembilangnya ya. Kalau penyebutnya sudah sama. Nah, pembilangnya di sini ada 4, ada 3, berarti tandanya yang lebih besar, tandanya mengarah yang lebih besar. Nah, selanjutnya cara yang kedua, yaitu cara perkalian silang. Nah, perkalian silang ini lebih simpel ya, anak-anak, jadi mungkin kedepannya banyak dari kalian yang akan memakai cara yang kedua ini. Nah, cara silang itu caranya seperti ini. 1 dikalikan dengan 4. Ya, nanti diletakkan di sisi kiri. Kemudian 1 dikalikan dengan 3. Nah, kemudian diletakkan di sisi kanan. 1 kali 4 atau 4 kali 1 ini hasilnya 4. 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, sudah simpel ini. Tinggal 4 dan 3. Manakah yang lebih besar? 4, Bu. Nah, tandanya nanti mengarah ke yang lebih besar. Nah, jadi sama ya, cara 1 dengan cara 2 jawabannya nanti akan sama. Nah, ini terserah kalian nanti kedepannya mau memakai cara yang satu atau cara yang kedua. Nah, berikutnya mari kita mencoba untuk menentukan dan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, sama dengan ini nanti nilainya berarti sama. Nah, kita coba lihat ya. Untuk contoh yang pertama, di sini ada pecahan 1/3 titik-titik 4/3. Nah, penyebutnya sama, Bu. Ya, penyebutnya sama. Artinya kita tinggal melihat nilai dari pembilangnya ya. Ada 1, ada 4. Berarti 4 yang lebih besar. Nah, tanda yang lebih besar, nanti tandanya akan mengarah ke yang lebih besar. Oke? Tanda memakannya itu ya. Untuk yang nomor kedua, di sini ada 7/11 titik-titik 3/11. Nah, lagi-lagi penyebutnya sudah sama. Berarti kita tinggal lihat nilai dari pembilangnya. Ada 7, ada 3. Mana yang lebih besar? 7 ya. Nah, jadi tandanya akan mengarah ke
7. Nah, seperti ini. Kemudian yang nomor 3 ternyata pecahannya tidak memiliki penyebut yang sama. Ada 1/5 dan 1/9. Seperti tadi ya, kita coba kalikan silang. Mulai dari 1 dikali 9, berapa? 9. Kita tulis kecil sekali di sini ya. Biar untuk nanti kita perbandingannya ingat angka sebelumnya itu berapa. Nah, berikutnya angka perkalian silang yang selanjutnya adalah 1 dengan 5. 1 kali 5, 5 Bu Inti. Nah, kita tulis 5 kecil sekali di sini. Nah, ada 9, ada 5. Manakah yang lebih besar? 9 ya. Jadi, tandanya mengarah ke pecahan 1/5 ini. Nah, berikutnya 4. Ada 2/4 dan 3/4. Nah, penyebutnya tidak sama. Kita pakai cara silang ya. 2 kali 6. 2 kali 6, 12. Kita tulis kecil di sini. 3 kali 4. 3 kali 4 juga 12. Wah, ternyata dua pecahan ini, meskipun pecahannya nggak sama, ternyata nilainya itu sama. Nah, sama-sama 12 berarti tanda yang tepat di sini pakai tanda sama dengan. Nah, kemudian yang nomor 5, ada 1/3 dan 4/11. Manakah yang lebih besar? Nah, kita pakai cara silang ya. 1 kali 11, 11. 3 kali 4, 12. Nah, berarti 11 dan 12, manakah yang lebih besar? 12 ya. Nah, kita tandanya yang lebih besar akan mengarah ke 12 atau pecahan 4/11 ini. Nah, berikutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan ini langsung saja ya, kita pada contohnya. Yang pertama, urutkan pecahan 5/3, 2/3, 4 dan 4/3 dari yang terbesar. Nah, kita perhatikan dulu pecahannya. Oh, ternyata Bu, ini memiliki penyebut yang sama. Ya, benar sekali. Pecahannya memiliki penyebut sama, yaitu 3 ya. Jadi, kalau suatu pecahan itu penyebutnya sama, untuk menentukan nilainya tadi kita tinggal lihat pembilangnya. Berarti kita disuruh menentukan dari yang terbesar. Kita lihat aja dari pembilang yang paling besar. Jadi 5 dulu ya. 5/3 kita tulis, baru 4/3, lalu 2/3. Nah, ini urutannya dari besar ke kecil. Bisa ya untuk mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, berikutnya yang kedua, contohnya urutkan pecahan 1/3, 1/4, dan 2/5 dari yang terbesar. Nah, terbesar lagi nih. Caranya bagaimana Bu Inti? Sama, seperti dasar-dasar pecahan yang sebelumnya. Kalau penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu. Nah, seperti itu. Kita menyamakan penyebutnya, ketiga penyebutnya ini menjadi 60. Loh, kok bisa Bu Inti tiba-tiba 60? Nah, kalau tadi menentukan nilai dua pecahan yang penyebutnya tidak sama, itu kan kita mengkalikan ya. Atau pakai menyamakan penyebutnya dengan cara mengkali. Nah, berhubung ini ada 3, kita mengkalikan ketiga penyebutnya. Jadi 3 dikali 4 dikali 5. 3 dikali 4 itu 12. 12 dikali 5 itu 60. Nah, jadi nanti penyebutnya ketiga bilangan ini akan jadi 60. Nah, yang pertama ya, kita ubah satu-satu. 1/3 untuk jadi 60, 3-nya ini harus dikali 20. Jadi 1 dikali 20, 3-nya juga dikali 20. Nah, hasilnya 20/60. Berikutnya, 1/4. Nah, 4-nya ini harus jadi 60 dengan dikali 15. Atas, bawah dikali 15. 1 kali 15, 15. 4 kali 15, 60. Nah, bisa ya? Nah, kemudian selanjutnya ada 2/5. Untuk jadi 60, 5-nya ini kita kalikan 12. Jadi 2 kali 12, 24. 5 kali 12 itu 60. Nah, semua pecahannya sudah jadi pecahan baru dengan penyebut 60. Sekarang kita tinggal mengurutkan mana yang pembilangnya paling besar. Nah, dimulai dari yang 24 ya. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar adalah
24/60, 20/60, atau 15/60. Nah, atau kita bisa menuliskan seperti ini. 24/60 itu adalah pecahan 2/5. Nah, 20/60 itu adalah pecahan 1/3. Dan yang terakhir 15/60 itu 1/4. Nah, ini nilainya sama. Nanti kalau disuruh mengurutkan pecahan dari besar ke kecil atau kecil ke besar, kalian jawab yang dengan pecahan yang besar ini atau yang kecil-kecil seperti ini, boleh. Nanti ibu betulkan. Karena nilai ini adalah pecahan senilai. Nah, berikutnya tantangan hari ini. Nah, tantangan hari ini kalian harus mengerjakan tugas. Nah, tugasnya ada di e-learning. Setelah video ini ada course tugas 2. Nah, di situ kalian bisa tekan course tugas 2. Nah, tugasnya itu adalah sebuah soal yang bisa kalian download di sini. Nah, setelah nanti kalian menekan course tugas 2, nah, di sini ada soal PNG. Nah, kalian bisa download soalnya, lalu kerjakan di buku tugas. Nah, nanti kalian nggak perlu ngeprint dulu. Kalau ada yang mau ngeprint boleh, silakan. Kalau tidak punya print, silakan kalian tulis di buku tulis saja ya. Kemudian jangan lupa untuk mengumpulkan di e-learning. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat. Jika kalian masih memiliki pertanyaan yang belum dimengerti tentang materi hari ini, kalian silakan tanyakan pada icon pesan yang ada di e-learning atau WhatsApp pada nomor ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.